Hai, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan praktis mengenai database, bagaimana kita menyimpan data di database atau mengakses data itu kembali. Ada beberapa package yang kita butuhkan untuk melakukan itu, yaitu package-nya ada 5, ada DBI, ada RSQLite, ada DPLYR, kemudian ada DBPLYR dan rQuery. Ini semua kita butuhkan untuk mengatur data kita. Nah, database yang saya gunakan di sini yang paling sering itu adalah database ini ya, SQLite. Nah, itu SQLite silakan baca sendiri. SQLite adalah C language library ya. SQL database engine. Nah, ini paling sering digunakan ya. Nanti kita akan mengakses ini melalui R. Selanjutnya saya akan load data saya dulu dari komputer. Nah, di sini lokasi data saya CSV ya, data saya. Saya ambil dari komputer saya. Ini adalah set working directory. Nah, saya run atau bisa dilihat di sini ya, working directory-nya. Working directory Nah, ini ya, data latihan. Ini ya, ada di sini. Kemudian data itu saya baca, ini data latihan. Karena CSV file, saya akan run. Nah, di sini sudah ada ya. Ada 15.000 sekian ya, dengan 21 variabel. Kalau saya coba cek data saya, seperti ini datanya. Ya. Ini data latihan. Lanjutkan ke database. Sekarang saya akan create a new database. Dan sebelum saya lakukan itu, saya harus aktifkan semua packages ini. Nah, ini library, saya aktifkan semua. Oke. Nah, sekarang sudah aktif. Database ini berarti DB Connect RSQLite. Ini adalah package-nya. Ini SQLite. Ya, ini website yang tadi. Kalau saya run, sudah ada di sini ya, DB-nya. Ini berarti sudah terconnect. Nah, sekarang saya akan memindahkan data saya dari data yang ini, yang atas ini, saya connect-kan ke database yang saya create. Nah, ini DB write table, ini untuk connect-kan ke database-nya. Kemudian ini adalah data sumbernya, source-nya, ini ya, data yang di atas ini. Kemudian saya akan menamai dengan nama baru di database menjadi data 1. Nah, kemudian yang kedua, saya sumbernya tetap data yang di atas ini. Hanya saja saya hanya menggunakan kolom 1 sampai 5 dan saya memberikan nama yang berbeda. Data 1A. Berarti ada 2 file yang saya masukkan ke database. Sekarang saya run ya. Yang pertama, file pertama. Kemudian file yang kedua. Nah, ini semua sudah masuk. Selanjutnya, saya akan cek bagaimana keberadaan data tadi di dalam database. Caranya bisa dengan DB-list table. Database-nya di dalam kurung ini ya. Saya run. Nah, di sini ada list dari data yang saya masukkan. Tadi saya masukkan 2 data, ya, data 1, data 1A.
di sini ada, berarti dua-duanya sudah ada di dalam. Nah, kemudian kita cek lagi dengan code yang ini. Nah, ini adalah nama kolom di dalam data 1. Ya. Sekarang kalau saya coba kolomnya di dalam data yang kedua, data 1A. Ya, ini. Nah, karena memang cuma 5 kolom yang saya gunakan. Di sini tadi kan perintahnya 1 sampai 5 ya kolomnya. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian DB read table. Saya run. Nah, ini isinya untuk data 1 yang di dalam database. Kita sekarang mengakses database-nya. Ya. Coba kalau sekarang saya coba untuk file yang kedua. Ini ya. Ini hanya 5 kolom. Ini datanya. Ya, 5 kolom. Selanjutnya, bagaimana jika saya ingin remove salah satu file yang ada di database? Nah, saya ingatkan lagi tadi kalau saya melihat berapa filenya di database, ada 2 ya, ini data 1, data 1A. Sekarang saya ingin remove, ingin menghilangkan data 1A yang ini. Ya, saya bisa menggunakan komen ini ya, db remove table, db data 1A. Saya run. Oke. Sekarang kita cek lagi db list yang ini, run. Tinggal 1 kan ya. Kemudian dengan data yang ada di database, yaitu data 1, saya ingin sedikit mengutak-utik datanya, melihat ya bagaimana keadaan datanya. Saya bisa menggunakan db get query ya, ini adalah nama koneksinya ya, database. Kemudian select from data 1 karena nama data kita di database adalah data 1, limit 5. Ini maksudnya tampilkan 5 baris pertama. Ya, coba saya run. Nah, ini 5 baris pertama ya. Kalau saya ganti dengan 2, maka hanya 2. Ini cara untuk melihat tampilan data kita, karena datanya kan sangat banyak ya, biasanya ada 15.000, ada yang 100.000. Jadi kita bisa gunakan ini. Kemudian saya juga bisa gunakan db get query data 1 kolom M10 yang nilainya lebih besar dari 13. Ya. Kita lihat. Nah, ini M10 nilainya yang lebih besar dari 13. Jadi sudah dipilih ya. Ini M10. Nah, kolom yang lainnya mengikuti M10. Jadi yang ditampilkan hanya kolom yang memiliki nilai lebih besar dari 13. Untuk melihat summary dari data 1, view R summary. Seperti ini. Ini tampilan summary-nya, lebih rapi. Ya. Ada class, ada minimum, maximum, min. Ini summary-nya. Ya, ini untuk nama kolomnya. Oke. Nah, sekarang gunanya package db_lyr ini dan dbp_lyr ini adalah untuk yang ini ya, data 1 ini. Ya. Di sini maksudnya kita mengakses remote data dari database untuk ada data 1 ini untuk ada di sini.
di environment-nya R. Ya, sekarang coba saya load datanya. Nah ini ya, data one. Kalau data yang ini tidak perlu karena sudah dihapus tadi ya. Data one sudah ada di sini. Nah, ketika data one ini sudah ada di environment ini, maka dengan mudah saya mau melihat datanya, tinggal print data one, tidak perlu dengan coding atau komen yang lebih panjang gitu ya. Nah ini gampang ya, print data one. Nah ini juga, ini kolomnya jadi baris ya. Nah sekian praktis untuk R data and database, semoga bermanfaat. Thank you.